Tapi terus apa yang terjadi? Pembangunan MRT sama LRT itu malah mandek. Contoh lain kebijakan Jakarta yang terlambat adalah soal transportasi umum atau transportasi massal. Soal ini Jakarta terlambatnya udah sangat amat keterlaluan lah. Dan ini buat gambaran aja ya. Kalau kita compare nih sama Singapura, negara tetangga kita, mereka tuh pertama kali ngebangun jalur MRT di tahun 1980-an. Dan jalur pertama mereka udah beroperasi sejak tahun 1987. Ngebangun MRT ini udah dilakuin sama Singapura sejak 40 tahun lalu. Terus ada juga di Kuala Lumpur, di ibu kota Malaysia. Di sana mereka udah punya LRT sejak tahun 1995, atau kurang lebih 30 tahun lalu lah. Lebih cepat dibandingin kita. Kalau Bangkok, ibu kota Thailand, mereka udah pakai MRT sejak tahun 1999. Udah hampir 30 tahun juga. Nah, sementara itu, di Jakarta nih, kita baru punya MRT di tahun 2019. Telat 20 tahun dibanding Bangkok. Di tahun 2015, Gubernur Jokowi dan kemudian Gubernur Ahok udah ngerintis pembangunan MRT sama LRT. Dan hasilnya, MRT yang kita kenal sekarang ini, dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI, ya udah mulai beroperasi sejak tahun 2019. Terus ada juga LRT Jakarta, dari Kelapa Gading sampai Velodrome. Itu juga udah beroperasi sejak tahun 2019. Tapi terus apa yang terjadi? Pembangunan MRT sama LRT itu malah mandek. Dan baru-baru belakangan inilah pembangunan MRT itu dilanjut dari Bundaran HI sampai ke Kota Tua. Sementara pembangunan LRT dilanjut dari Velodrome sampai ke Manggarai. Coba aja dulu kita nggak terlalu mikirin perdebatan politik dan mau ngelanjutin pembangunan MRT sama LRT yang udah dirintis sama pemimpin Jakarta sebelumnya. Dan bisa jadi sekarang ini kita udah bisa naik MRT dari Lebak Bulus sampai Kota Tua dan naik LRT dari Kelapa Gading sampai Duku Atas. Tapi ya udahlah, better late than never.